Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Muhammad Alif Nur Rahman akan menjelaskan mengenai apa itu diskriminatif dan apa itu rasisme. Diskriminatif itu adalah sebuah perilaku di mana seseorang melakukan sebuah tindak ketidakadilan terhadap suatu golongan atau suatu personal orang lain. Biasanya diskriminatif ini bersifat menyerang baik dari pemikiran maupun dari sisi fisik orang tersebut. Dan biasanya orang yang melakukan diskriminatif ini akan menyerang seseorang di luar kelompok secara umum, yaitu mereka akan menyerang secara personil atau ketika sedang berhadapan secara langsung, dan mereka biasanya tidak berani untuk menyerang secara langsung dikarenakan akan berakibat fatal pada setiap penyerangan yang mereka lakukan. Lalu berikutnya ada rasisme. Rasisme ini adalah suatu tindak di mana seseorang akan menyerang seseorang dalam ras dan suku, yaitu di mana mereka akan menyerang pribadi seseorang berdasarkan suku maupun berdasarkan ras mereka. Misalnya saya adalah suku Jawa, misalnya pencampuran Jawa dengan Jawa Tengah dengan Jawa Tengah dengan Jakarta, dan saya misalnya tidak menyukai sebuah suku, yaitu suku sebutlah Tionghoa, maka saya akan menyerang mereka, mengatakan mereka itu mata sipit, tidak kurang ajar, pemakan kelelawar dan lain-lain. Meskipun sesuai fakta, namun tentu saja rasisme ini tidak baik untuk dijalankan karena akan menyerang baik secara mental maupun secara fisik orang yang dituju. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan permasalahan komunikasi permasalahan komunikasi dengan orang lain. Saya pernah mengalaminya, namun bukan dengan orang tua maupun dengan teman. Jadi ceritanya ini ketika saya masih SMA, saya pernah pergi ke Jepang untuk melakukan studi banding. Lalu saya bertemu dengan seorang nenek-nenek di jalan di saat saya sedang nyasar. Di sana saya menanyakan mengenai alamat yang saya tuju, namun nenek-nenek itu tidak mau menjawab dikarenakan mungkin ada perbedaan budaya dalam bertanya yang menyebab, meskipun saya bisa berbahasa Jepang, namun karena budayanya saat itu tidak saya gunakan, jadi mungkin nenek-nenek itu menganggap saya kurang sopan dan akhirnya justru malah menjauhi saya. Dan perbedaan budaya yang kedua pernah saya alami juga ketika saya sedang menuju kuil bersama dengan keluarga homestay saya. Di sana saya bersama dengan keluarga homestay saya menuju kuil yang ada di Osaka. Nah, di sana itu ada beberapa kondisi di mana kita harus membuka sandal, ya kurang lebih seperti saat kita masuk ke rumah peribadatan, yaitu masjid, pura maupun wihara, yang dimana di beberapa tempat pura dan wihara kita harus membuka sandal, dan itu menurut saya agak kaget dikarenakan ketika saya menonton film-film Jepang itu tidak ada budaya seperti itu. Lalu berikutnya untuk kesulitan komunikasi, saya pernah juga mengalaminya dengan teman saya yang berasal dari Jepang juga. Nah, ini kondisinya saat itu saya mau berbicara, mau menjelaskan mengenai apa itu Islam
Tentu saja saat saya menjelaskan saya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh mereka. Namun sepertinya mereka tidak memahami karena mereka tidak memahami konsep beragama yang benar itu seperti apa. Jadi mereka hanya beranggapan agama adalah budaya dan budaya itu harus dilestarikan. Jadi mereka tidak sependapat dengan saya baik dalam budaya maupun dalam pemikiran. Jadi mungkin itu saja. Saya Alif telah menjawab soal kuis mata kuliah komunikasi antar budaya sebaik mungkin semampu saya, dan apa yang saya jawab sesuai dengan apa yang saya pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.